Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Senin tanggal 8 November tahun 2021. Tuhan baik, amin. Dia telah memberkati tidur malam kita sepanjang malam ini, dan Dia telah membangunkan kita hari ini. Ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita percaya sepanjang hari ini Tuhan akan lakukan mujizatnya bagi kita, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 22 hari bersama kitab 1 Raja-Raja. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul perenungan kita hari ini, tragis, emas diganti tembaga. Sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-27. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Terlepas dari kesalahan yang dilakukan di akhir hidupnya, Salomo adalah Raja Israel yang diberkati Tuhan secara melimpah. Kekayaannya tak tertandingi oleh bangsa manapun. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan juga hikmat. Istananya megah, bahkan semua perabot perbendaharaan di rumah Tuhan pun terbuat dari emas. Itulah sebabnya ia menjadi buah bibir di antara bangsa-bangsa saat itu. Namun Alkitab mencatat bahwa Salomo memerintah atas Israel 40 tahun lamanya. Setelah Salomo mati, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Rehabeam. Sayangnya, ia tidak dapat mempertahankan apa yang telah dirintis oleh ayahnya. Rehabeam justru melakukan banyak pelanggaran yang menyebabkan bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bahkan semua perabotan rumah Tuhan yang terbuat dari emas tak dapat mereka jaga dan tak dapat mereka pertahankan. Semuanya dirampas oleh musuh, yaitu Sisak Raja Mesir. Tetapi Rehabeam tidak kehabisan akal. Dia mengganti semua perabotan emas itu dengan tembaga, kualitas yang sangat rendah bila dibandingkan dengan emas. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini banyak orang Kristen yang tidak lagi memiliki kualitas emas di hadapan Tuhan, tetapi hanya tembaga. Menjalani kehidupan rohaninya asal-asalan, asal berdoa, asal baca Alkitab, asal ke gereja, tidak lagi hidup dalam kekudusan, dan dengan mudahnya berkompromi dengan dosa. Firman Tuhan dengan tegas berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu. Jadi, kekudusan adalah syarat mutlak bagi kita. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan dapat melihat Tuhan. Karena semua hal harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan jangan pernah menggantikan sesuatu yang telah berharga yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan sesuatu yang tidak berharga. Dan marilah kita sama-sama belajar untuk mempertahankan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dengan belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tidak ada hal yang paling berharga dalam hidup kita kecuali hidup itu sendiri. Dan belajarlah untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia telah melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah engkau. Dan bagi saudara yang masih memiliki pergumulan-pergumulan berat secara pribadi dalam hidupmu, serahkanlah kepada Tuhan, karena semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Allah sedang memproses hidupmu semakin murni dan semakin baik di hadapannya. Karena itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.